Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung terletak di Jalan Flamboyan nomor 40, Kota Semarapura. RSUD Klungkung merupakan destinasi utama fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Klungkung dan sekitarnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Nurse Aries. Saya adalah perawat yang bertugas di Ruang Apel RSUD Kabupaten Klungkung. Ruang Apel adalah ruang rawat inap khusus bedah yang terdapat di RSUD Kabupaten Klungkung. Di Ruang Apel dirawat berbagai jenis pasien pre dan post operasi dengan berbagai macam diagnosa bedah. Salah satu jenis pasien bedah yang dirawat di ruangan ini adalah pasien dengan kolostomi. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan kepada rekan-rekan sejawat perawat salah satu tindakan keperawatan medikal bedah, yaitu perawatan kolostomi. Kolostomi adalah pembuatan stoma atau lubang pada kolon atau usus besar. Kolostomi merupakan tindakan pembedahan untuk membuka jalan usus besar ke dinding abdomen anterior. Akhir atau ujung dari usus besar yang dikeluarkan pada abdomen disebut sebagai stoma. Tujuan dari perawatan kolostomi yaitu: yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, memelihara integritas kulit di sekitar stoma. Yang ketiga, mencegah lesi, luka, ulcerasi, atau kerusakan kulit yang lain akibat kontaminasi fekal. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kenyamanan pasien. Terdapat berbagai macam jenis kantong kolostomi yang beredar di pasaran. Berdasarkan sistem drainase atau pembuangan kotoran, kantong kolostomi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah closed-ended pouch atau kantong tertutup seperti ini. Jadi kantongnya full tertutup dari atas sampai bawah, hanya berisi lubang di bagian tengah untuk ditempelkan di sekitar stoma. Yang kedua adalah open-ended pouch atau yang seperti ini. Jadi di bagian bawah kantong terdapat klip atau saluran yang dapat dibuka seperti ini untuk sistem drainase atau pengeluaran kotoran. Untuk closed-ended pouch atau kantong tertutup seperti ini, kantong jenis ini adalah kantong yang paling sering digunakan oleh pasien dengan kolostomi. Kantong seperti ini harus langsung dibuang bersama dengan kotoran yang terisi, jadi tidak bisa dipakai kembali atau reusable. Kelebihan dari menggunakan kantong jenis ini adalah stoma dapat langsung dibersihkan saat kantong diganti. Sementara kekurangannya adalah kesannya jadi kurang efisien karena harus mengganti kantong berkali-kali saat ada feses yang keluar. Selanjutnya adalah open-ended pouch. Jadi kantong jenis ini tetap melekat pada tubuh saat isinya dikosongkan, dan kantong cukup diirigasi dengan menggunakan NaCl untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat pada stoma atau pada bagian sekitar kantong. Kantong jenis ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan selama beberapa hari tergantung kenyamanan pasien dan juga tergantung kotoran yang diproduksi oleh stoma. Untuk kekurangannya, stoma tidak dapat langsung dibersihkan saat kotorannya dikosongkan. Hal itu karena kantong masih melekat. Berdasarkan sistem perekatannya, kantong jenis open-ended pouch kembali dibagi menjadi dua, yaitu kantong dengan one piece atau yang seperti ini. Jadi antara perekat dengan kantongnya adalah satu kesatuan. Yang selanjutnya adalah yang two piece atau yang seperti ini. Jadi antara perekat yang disebut dengan wafer terpisah dengan kantong. Nanti wafer ini lah yang akan dilekatkan ke tubuh dan kantongnya ditempelkan ke wafer seperti ini. Jadi apabila kantong sudah dirasa cukup untuk diganti, hanya kantongnya saja yang dibuang. Wafernya tetap melekat di tubuh. Teknis perawatan kolostomi yang baik dan benar telah dijabarkan dalam bentuk SOP atau Standar Operasional Prosedur Perawatan Kolostomi. Berikut adalah tahapan kegiatannya. Pertama,
Baca rekam medis pasien. Pastikan jenis ostomi pasien, apakah termasuk kolostomi, ileostomi, atau urostomi, serta lakukan verifikasi kebutuhan pasien. Selanjutnya adalah cuci tangan. Lakukan cuci tangan dengan langkah 6 benar. Setelah mencuci tangan, gunakan APD atau alat pelindung diri sesuai standar. Langkah terakhir pada tahap preinteraksi adalah menyiapkan alat dan bahan. Perawat memberikan salam terapeutik kepada pasien dan keluarganya, mengidentifikasi pasien dan mencocokkan dengan gelang identitas pasien. Dilanjutkan dengan perawat menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan penggantian kantong. Perawat kemudian menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien sebelum prosedur dilakukan. Sebelum melakukan tindakan, perawat menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran atau menutup pintu, mendekatkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan mengatur posisi pasien. Perawat memasang perlak dan meletakkan bengkok di atas perlak, di bawah lokasi stoma, kemudian didekatkan dengan tubuh pasien. Perawat lalu membuka pakaian pasien. Perawat kemudian melakukan observasi terhadap produksi stoma. Hal yang perlu diobservasi antara lain warna, konsistensi, bau, dan lain-lain. Perawat menyiapkan kom berisi kasa dan NaCl. Langkah selanjutnya adalah melepaskan kantong kolostomi yang sedang terpasang. Perawat membuka kantong kolostomi dengan tangan kanan dan secara hati-hati sambil menggunakan tangan kiri agak menekan kulit pasien. Kantong kolostomi kotor lalu dimasukkan ke dalam bengkok. Setelah kantong kolostomi dilepas dan stoma dapat dilihat, perawat melakukan observasi terhadap stoma dan kulit di sekitar stoma. Apakah stoma masih terlihat sehat dan tidak ada komplikasi, serta apakah kulit di sekitar stoma mengalami iritasi atau tidak. Perawat lalu membersihkan stoma dan kulit sekitar stoma dengan hati-hati menggunakan kasa steril dan NaCl, dimulai dari arah dalam keluar, yaitu dari stoma ke jahitan di bagian sisi stoma, kemudian kulit di sekitar stoma. Kulit di sekitar stoma dibersihkan dengan kasa steril kering. Apabila terdapat iritasi di kulit sekitar stoma, dapat mengoleskan salep sesuai dengan indikasi. Setelah stoma dikeringkan, perawat lalu melepas handscoon dan mencuci tangan, kemudian menggunakan handscoon yang baru. Perawat melakukan pengukuran diameter lubang kantong kolostomi dengan menggunakan stoma guide. Selanjutnya, perawat membuat pola dengan spidol pada lubang kantong kolostomi sesuai dengan ukuran stoma. Beri tanda dengan melebihkan ukuran sebesar kurang lebih 0,3 cm. Selanjutnya digunting sesuai pola tersebut. Perawat lalu membuka perekat pada lubang di kantong kolostomi, kemudian memasukkan stoma melalui lubang kantong kolostomi dimulai dari posisi stoma bagian bawah terlebih dahulu. Kantong kolostomi direkatkan dengan tepat tanpa udara di dalamnya, serta ditempelkan dengan posisi vertikal atau horizontal atau miring sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah serangkaian kegiatan dilakukan, perawat merapikan pasien dan lingkungannya. Alat dan bahan dibereskan, serta kotoran dibuang di tempat sampah medis. Perawat lalu membuka sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Setelah proses evaluasi selesai,
Perawat merapikan kembali lingkungan pasien serta pamit dengan pasien dan keluarganya. Kegiatan diakhiri dengan mencatat hasil tindakan yang telah dilakukan pada rekam medis pasien. Tindakan perawatan kolostomi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku sangat penting untuk dilaksanakan guna memperoleh hasil perawatan kolostomi yang optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di ruang apel RSUD Kabupaten Klungkung. Semoga video teknis perawatan kolostomi ini berguna bagi rekan-rekan sejawat perawat dalam melakukan perawatan kolostomi pada pasien dengan kolostomi. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi, damai.